Ada ciri-ciri di antara mereka. Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ada orang kayak mana bergetar hati itu, Pak Ustaz? Apa deg-degan dia? Enggak. Kalau kita enggak nyebut nama Allah pun kita tetap deg-degan. Orang hidup kan, Pak. Kalau saya ibaratkan begini, saya pernah enggak jumpa dengan mama saya 9 tahun karena menuntut ilmu. Di perantauan, saat itu saya dengar lagu yang pernah dinyanyikan mamaku ketika aku kecil. Tiba-tiba ada yang mutar lagu itu, pas pula. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu, ibu. Lagu ini mengingatkan saya pada mama saya. Betul, Pak? Ketika disebut, nyanyikan lagu tadi, aku teringat mamaku. Suasana hatiku berbeda gak, Pak? Ada rasa rindu yang mendalam. Ada rasa takut kalau aku ini nggak berhasil di perantauan. Ada rasa malu kalau nanti pulang jumpa mama belum bagus hafalannya. Itu semua ada di sini, Pak. Bahkan tidak terasa air mata menetes karena rasa rindu yang memuncak. Seorang yang dia sudah tunduk patuh pada Allah, orang yang sudah menyerahkan dirinya pada Allah, maka pada saat itu kalau disebut nama Allah ada perasaan berbeda. Kenapa? Allah jauh lebih baik daripada mama kandung kita sendiri. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta seluruh pengurus, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan yang berhadir ini kalau punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau hari ini sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau punya anak dikasih Allah anak yang soleh dan soleha. Kalau nanti mati semuanya masuk surga. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan bertemu dengan Nabi kita di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita jalan-jalan ke satu tempat, alangkah enaknya kalau kita tahu tempat yang kita tuju. Betul, Pak? Misalnya saya diundang ke masjid ini nggak perlu lagi kutanya dari mana lewat. Kalau tutup jalan itu udah tahu aku jalan yang lain. Maka kalau begitu mudah, tidak perlu kemana-mana sampai di tempat tujuan. Tapi kalau seandainya adalah diundang ustadznya misalnya dari Padang Sidimpuan sana, nyariilah masjid ini. Kalaulah dia nggak tahu alamat, susah enggak, Pak? Susah. Makanya kita itu harus tahu yang kita tuju.
Orang yang berjalan harus tahu alamat yang dia tuju. Maka kemudian kita ini sebenarnya berjalan. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang duduk, orang yang berbaring, orang yang tidur, itu hakikatnya dia sedang berada dalam perjalanan. Dan pada saat itu semakin lama dia akan semakin pindah dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Misalnya kalau dulu kita berada di alam ruh, Allahu a'lam gimana ceritanya itu. Kemudian kita masuk ke alam rahim, ya. Sekarang udah tahu kalau di alam rahim itu gimana, ada USG ya kan, Pak. Kalau zaman kami dulu pun belum adanya. Mamaku nggak tahu kalau punya anak seganteng ini, nggak tahu. Loh, kenapa, Pak? Ada masalah? Nggak tahu mamaku. Alam rahim ini ya 9 bulan 10 hari atau 40 minggu lah. Di alam rahim ini tidak perlu apa-apa, tapi akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh ibunya dari segi makanan dan lain. Makanya kalau ada ibu-ibu yang pingin beli baju baru lagi hamil, mengatasnamakan anak dalam kandungan, itu bohong itu. Misalnya gini, bang, belilah baju baru 3 pasang bang ya, ini permintaan anak kita. Bohong itu, Pak. Mana pula dia minta baju dari dalam. Apa yang dimakan ibunya, bagaimana cara ibunya bernapas dan segalanya, itu akan sampai padanya. Di dalam alam rahim dia tidak memerlukan usaha yang keras untuk mendapatkan sesuatu. Berjalan hari demi hari, berjalan waktu demi waktu, maka dia lahir ke alam berikutnya yang disebut dengan alam dunia. Inilah yang sekarang, Pak. Di alam dunia ini dia dilatih. Coba ingati waktu kecilmu, 2 tahun kau disusukan. Tengah malam waktu tidurmu, selalu dilihat dan didengarkan. Jika engkau sedang menangis, kerja bunda pun ia tinggalkan. Demi menimang anak yang manis, badannya lelah ia tahankan. Di alam dunia ini ada latihan. Latihan dia bagaimana dia masih kecil, dilatih mamanya, nanti mulai dia bisa berdiri. Merangkak dulu, habis itu berdiri. Udah siap berdiri, berjalan, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Itulah alam dunia. Latihan dulu, tapi nanti ada saatnya dia akan beraksi sendiri. Tidak perlu dilatih, dia akan jalan kemana dia mau jalan. Tapi ingat, kalau dia nggak tahu tujuan, sia-sialah perjalanan dan latihan yang pernah dia lakukan. Makanya banyak orang Pak latihan, tapi dia nggak tahu kalau jam ujian dia harus menjawab soal. Betul apa enggak? Misalnya gini, ada orang pada saat itu belajarlah dia nih. Misalnya dia belajar tentang Pancasila misalnya. Kemudian dia pelajari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya kan Pak? Tapi dia waktu ujian sebenarnya dia tahu itu, pernah dia pelajari, tapi dia nggak tahu kapan ujian datang dan dia nggak siap Pak waktu ujian itu datang. Inilah masalahnya. Jadi kalau seandainya dia tahu aja, gitu ditanya, misalnya orang yang anak-anak muda yang ada di Indonesia, mereka itu masih banyak yang suka tawuran. Ini tidak sesuai dengan Pancasila. Sila ke? Ini soal CPNS ini kurasa. Ya, jadi gitu dia baca. Kemarin itu udah latihan aku. Akhirnya dia bisa menjawabnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tahu tempat yang dia tuju, maka insya Allah amanlah dia. Tapi kalau dia tidak tahu tujuannya, untuk apa dia dilatih, untuk apa dia persilakan ke sana kemari, maka pada saat itu dia tidak akan sampai ke tempat tujuan yang sebenarnya. Semua kita pasti pulang kampung, tapi tidak semua orang yang pulang kampung punya persiapan untuk pulang kampung. Betul enggak, Pak? Ada orang pulang kampung sampai kampung buat susah orang sekampung, ada Pak? Ada.
Niat pulang kampung ini kan untuk senang-senang ini. Jumpa orang tua, jumpa famili, jumpa kawan. Itu kalau udah disiapkan enak. Ini ku siapkan uangnya. Nanti kalau jumpa keponakan di sana ku bagi satu-satu. Mereka senang ini. Nanti kalau jumpa kawan ini ada oleh-olehnya nih. Maka itu kita pulang. Semua orang akan menyambut kita dengan kebahagiaan. Tapi kalau sekali pulang nggak ada duit, akhirnya kita nyolong. Kira-kira senang dah orang? Nah, inilah masalahnya. Pak Ustadz, jadi kalau seandainya kita ingin tahu tujuan hidup yang sebenarnya itu, supaya kita nggak salah jalan, macam mana Pak Ustadz? Harus dikenali di dunia ini siapa yang kita andalkan, siapa tempat kita bergantung, siapa tempat kita bersandar, siapa tempat kita memohon, harus jelas Pak. Maka kata Allah, fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu, kata Allah. Maka Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Maka berserah dirilah engkau kepadanya. Jadi Pak, kalau seandainya di ayat yang lain, innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah, sembahlah aku, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Orang kalau seandainya sudah duduk itunya, maka pada saat itu selamatlah dia dalam perjalanannya. Dia tidak berharap kepada manusia, karena manusia bisa membuat kita kecewa. Dia tidak berharap kepada orang tua, karena orang tua tidak selalu bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi dia berharap kepada Allah, dia serahkan dirinya kepada Allah, maka bahagialah dia dalam hidupnya. Betul Pak? Kita nih kalau seandainya lah berharap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bahagia kita. Allah selalu tolong. Contohnya, ada dua orang mulia yang waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kalau enggak berserah diri kepada Allah Pak, kalau kayak kita yang hijrah itu hancur itu. Kenapa? Karena mereka di hari Kamis 26 Safar sudah rapat itu tokoh-tokoh masyarakat Mekah itu. Sudah rapat kepala suku di Mekah itu membuat siasat hasil rapatnya di Darun Nadwah bahwa sesungguhnya ini Muhammad harus dibunuh. Ya kan gitu Pak? Ketika pada satu keputusannya harus dibunuh, dan yang membunuhnya tidak boleh satu dua orang, tapi mewakili semua kepala suku, maka saat itu rumah Nabi dikepung. Saat itu Nabi diam-diam siang harinya ke rumah Abu Bakar mengatakan kalau kita harus hijrah nanti malam, karena sesungguhnya pada saat ini mereka sedang rapat dan keputusan rapatnya aku akan dibunuh nanti malam. Ini Pak, saya kalau baca sirah, Nabi mengajak Abu Bakar hijrah malam hari. Sementara pada malam hari Nabi mau dibunuh. Ini kan sebenarnya Pak, seharusnya kan siang hari hijrahnya kan Pak. Diam-diam nyamar pakai topeng, siang-siang pergi kan gitu. Nanti malam mau dibunuh, nanti malam hijrah. Itu sama kalau seandainya bapak-bapak bilang, Ustadz nanti Ustadz ceramah ke Masjid Babu Salam ya, Sukamaju ya. Nanti siap ceramah orang dibunuh, siap Ustadz ceramah dibunuh orang. Mau aku datang? Mana kerjaan aku datang? Udah tahu aku mau dibunuh di malam. Tapi Ustadz dapat teh manis, nggak urusan aku teh manis kalau mati ya kan Pak. Tapi memang Nabi itu berserahnya kepada Allah, mengambil petunjuk dari petunjuk Allah. Maka pada saat malam rumahnya sudah dikepung, Nabi keluar dari rumahnya, Allah yang menyelamatkannya. Logikanya Pak, orang yang berjaga itu bukan manusia biasa, tapi yang berjaga itu manusia pilih tanding di antara orang-orang Mekah, yang ahli memanah, yang ahli menombak, yang ahli bergulat dan ahli pedang. Itu yang disiagakan. Tapi Nabi bisa lewat dari hadapan mereka, tapi mereka tidak bisa melihat Nabi. Ini tauhidnya dalam ini Pak. Ya, betul enggak? Wa ja'alna min baini aydihim saddau wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum. Ya.
Dibuat dinding di depan mata mereka, dibuat dinding di belakang mata mereka, di belakang mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat. Coba tes, Pak. Ini praktekkan pas PPKM ini kan banyak sekat-sekat itu. Coba lah tes. Ya, saya waktu Idul Adha kalau nggak salah, Idul Fitri ya, mau pulang kampung nggak bisa, pulang ke tempat mertua disekat jalan. Akhirnya aku baca ayat ini, Pak. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Oh, pergi aku ke arah tempat mertua sana. Lolos, enggak ada yang nyetom. Orang perginya malam-malam. Ya. Kalau itu okelah, dia nabi. Ya. Sesudah Nabi keluar dari rumah, kan dia melibatkan Abu Bakar. Betul apa enggak? Abu Bakar ini dibawa Nabi jalan, tidak mengarah ke utara kota Mekah, tapi dibawa Nabi mengarah ke selatan kota Mekah. Kalau utara kota Mekah, Pak, dekat ke arah Madinah memang jalannya, jalan besar ke arah Madinah. Tapi kalau ke selatan itu kan ke arah Yaman, jauh ini. Maka nanti Nabi tidak langsung sampai Madinah, tapi Nabi harus berhenti di Kuba untuk membangun satu masjid, namanya Masjid Kuba. Tapi malam-malam itu Nabi jalan jinjit kakinya dengan Abu Bakar sejauh berkilo-kilometer, jumpa sama satu tempat. Tempat itu ada namanya Jabal Thur, Bukit Thur. Kemudian di atas ada gua namanya Gua Thur. Kalau Gua Thur itu, Pak, enggak dalam. Itu kayak lubang aja lah itu. Nabi pada saat itu sampai di sana. Singkat ceritanya, ketika Nabi berada di situ, ternyata ahli-ahli yang melacak jejak-jejak itu tetap menemukan jejak Nabi mengarah ke sana. Maka mereka sesudah mengejar ke arah Madinah nggak dapat, mereka berlawan arah mengejar ke sana. Sampai akhirnya di antara mereka ada yang berkata, naiklah ke atas, jangan-jangan Muhammad sembunyi di dalam gua itu. Itu, Pak, menegangkan suasananya itu. Itu deg-degan lah. Abu Bakar itu udah khawatir. Abu Bakar bukan khawatir untuk dirinya, khawatir Nabi disakiti. Maka gemetar badan Abu Bakar melihat cahaya dan pedang mereka di bawahnya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, ternyata di saat ketegangan itu Nabi berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih karena ada Allah bersama kita. Oh, itu berpasrah diri, Pak. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatlaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada dua orang, kata Allah, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau tidak Allah yang menolong, tak ada yang bisa menolongnya waktu itu. Sampai dikisahkan Allah ada dua orang bersahabat nih di dalam gua. Salah satu di antara mereka berkata, la tahzan, jangan bersedih, ada Allah bersama kita. Pak, rupanya konsep la tahzan itu adalah konsep puncak dari berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi kalau seandainya kita sendiri, kira-kira ada Allah nggak di sekitar kita? Ada? Kalau kita lagi susah, ada Allah nggak yang siap menolong kita? Ada? Kalau orang tidak mau berteman dengan kita, Allah dekat dengan kita. Kalau orang tak mau menolong kita, Allah bisa menolong kita. Bahkan yang mustahil-mustahil mudah bagi Allah kalau Allah mau. Betul, Pak? Bagaimana seorang lelaki tua yang dia punya istri-istrinya mandul, yang dia berjalan pun sudah agak susah, rambutnya sudah putih, tulang belulangnya sudah lemah, saat itu dia minta sama Allah, yarithuni wa yarithu min ahli Yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Kasih aku anak ya Allah, kasih aku anak keturunan, bukan sekedar keturunan tapi pewaris dari Nabi Yaqub. Intinya jadikan anakku juga seorang nabi. Allah kabulkan enggak, Pak?
Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Kata Allah, wahai Zakaria, kuberikan kabar gembira kepadamu kalau engkau akan punya anak lelaki namanya Yahya, belum pernah kuciptakan manusia seperti dirinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata kalau hamba berserah diri pada Allah, maka pertolongan Allah dekat kepadanya. Bahkan pada saat itu seorang hamba ini akan mendapatkan sesuatu yang di luar akalnya. Itu Pak ya. Lalu Pak Ustadz, apa ciri-cirinya kita sudah berserah diri kepada Allah? Ya, karena orang yang berserah diri ini kepada Allah, wabasyiril mukhbitin. Beritahukan kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Orang kalau sudah diserahkannya dirinya sama Allah, kira-kira dia patuh nggak sama Allah? Kira-kira dia tunduk nggak pada perintah Allah? Nah, ada ciri-ciri di antara mereka. Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ada orang kayak mana bergetar hati itu Pak Ustaz? Apa deg-degan dia? Enggak, kalau kita enggak nyebut nama Allah pun kita tetap deg-degan, orang hidup ya kan Pak. Kalau saya ibaratkan begini, saya pernah enggak jumpa dengan mama saya 9 tahun karena menuntut ilmu. Di perantauan, saat itu saya dengar lagu yang pernah dinyanyikan mamaku ketika aku kecil. Tiba-tiba ada yang mutar lagu itu, pas pula. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Lagu ini mengingatkan saya pada mama saya. Betul Pak? Ketika disebut, nyanyikan lagu tadi, aku teringat mamaku. Suasana hatiku berbeda gak Pak? Ada rasa rindu yang mendalam. Ada rasa takut kalau aku ini nggak berhasil di perantauan. Ada rasa malu kalau nanti pulang jumpa mama belum bagus hafalannya. Itu semua ada di sini Pak. Bahkan tidak terasa air mata menetes karena rasa rindu yang memuncak. Seorang yang dia sudah tunduk patuh pada Allah, orang yang sudah menyerahkan dirinya pada Allah, maka pada saat itu kalau disebut nama Allah ada perasaan berbeda. Kenapa? Allah jauh lebih baik daripada mama kandung kita sendiri. Betul? Mamaku baik, disayanginya aku, diasuhnya aku, dirawatnya aku, tapi Allah jauh lebih baik. Kenapa? Allah tak butuh kepadaku. Allah tak mengharapkan balasan dariku. Allah kasih semua kebutuhan dan keperluanku walaupun aku tidak meminta kepada Allah. Nah, ada kita bangun-bangun, ya Allah kasih aku oksigen untuk hari ini ya. Ada gitu? Ada? Misalnya kita bangun tidur, ya Allah kakiku bisa bergerak buat ya Allah bergerak. Kasih aku oksigen ya Allah. Bisa dapat oksigen. Tidak perlu kita minta kalau kita butuh, Allah penuhi kebutuhan. Makanya perasaan takut ada kepada Allah. Ya Allah kalau aku nanti mati, aku menghadap kepadamu, bisa enggak ku pertanggungjawabkan apa yang ku punya? Atau jangan-jangan dikasih aku suara yang cantik, tapi suara tuh nggak pernah ku pakai ngaji, tapi tiap hari ku pakai nyanyi. Kan masalah. Tiap hari nyanyi. Sir gombang go sir gula gula Jawa wawa. Sir boleh nak sir kalau abang suka. Bosan deh lagu kayak gitu. Zanem 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 sat calna yuhi.
कसम तुम्हें कसम माक मिलना यही एक चाहे भले हो बदन हो जुदा मेरी हो कि हमेशा ही रही ना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह. Aku ini kan termasuk ustadz yang bisa nyanyi ya kan Pak. Itu malu nanti. Ya Allah, aku nggak pernah ngaji. Oh Pak Ustadz, aku ini mau nyanyi Pak Ustadz, tapi rajin ngaji. Itu lain persoalan. Nyanyi dia satu lagu Pak, kayak gitu di rumahnya, tapi dia ngaji sampai 1 juz. Itu kan keren tuh. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang ketika disebut nama Allah ada perasaan yang berbeda di hatinya. Ingat dia nikmat Allah, ingat dia saat bertemu dengan Allah. Ini berarti sudah ada ciri-ciri dia berserah diri kepada Allah. Kira-kira sholatku udah betul enggak ya? Kira-kira aku punya anak-anakku bisa enggak nanti ku pertanggungjawabkan di hadapan Allah ya? Anakku masih membuka auratnya ya, gimana nanti aku dengan Allah ya? Anakku nggak sholat, ku biarin aja, gimana nanti aku dengan Allah? Wah, ada perasaan berbeda di hatinya kalau disebut nama Allah. Tapi ada orang yang disebut nama Allah nggak ada getar sikit pun, kan Pak? Gitu aja, Allahu Akbar Allah. Dengar dia ajan kayak gitu, kawannya ngajak ke masjid ya Wak. Udahlah titip salam aja sama Tuhan katanya kan lancip. Maka itu. Yang kedua cirinya was-sabirina ala ma asabahum. Kalau dia ditimpa musibah, kalau dia diuji oleh Allah, dia mampu menghadapinya. Was-sabirina ala ma asabahum. Pak, ada orang kalau disuruh zikir bisa. Betul? Kalau disuruh ngaji mau. Kalau disuruh dengarkan pengajian bisa. Kalau disuruh ceramah oke. Tapi kalau diuji Allah dengan musibah enggak tahan dia. Ada kayak gitu, Pak? Ada. Karena berat ujian itu. Masing-masing kita ada ujian hidupnya. Yang duduk-duduk ini masalahnya masing-masing ada. Enggak ada yang enggak punya masalah. Ada yang dia masalahnya dari istrinya, cerewet kali istrinya. Ada kayak gitu ada. Ada. Asal pulang ke rumah yang ditanya bukan kabar, tapi yang ditanya berapa kok dapat hari ini bang. Ada yang begitu modelnya. Kayak istri Nabi Nuh, tidak bisa diarahkan. Ada yang begitu modelnya. Ada yang masalah datang dari anaknya. Istrinya soleha kali, anaknya pula yang menyalah. Ada yang istri dan anaknya aman, ya orang tuanya pula yang masalah. Ada orang tuanya baik, mertuanya pula bermasalah. Ada mertua ini segala macam baik, tetangganya pula bermasalah. Ada enggak masalah begitu? Ada. Maka Bapak Ibu sekalian, was-sabirina ala ma asobahum. Itu tak semudah menceritakannya. Sabar, mampu menghadapi setiap ujian, tapi berat melaksanakannya. Makanya nanti kalau ada orang dapat musibah, kita nggak usah kelancipan mulut kita. Betul apa enggak? Ada orang kalau seandainya orang dapat musibah, ditengoknya nangis karena baru ngaji, ikut pengajian pun baru 2 kali, ya. Baca hadisnya pun entah kapan baca hadis, langsung dibilangnya, "Bu, kenapa ibu nangis?" Suami ibu ini meninggal. "Kenapa ibu nangis?" "Ibu macam orang enggak beriman saja." Ini kan lancip mulutnya. Nabi waktu meninggal putranya menetes air mata Nabi. Ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, apa kau enggak rela?" "Rela," kata Nabi. Tapi air mata ini memang naluri seorang ayah, netes dia. Kenapa? Karena kenangan itu ada. Betul apa enggak? Kita punya istri, kita punya suami, kenangan ada enggak itu? Ada. Punya orang tua, kenangan ada enggak? Maka kalau khutbah Idul Fitri, kalau cerita orang tua, netes air mata orang. Kenapa? Teringat kenangan-kenangan. Jadi menetes air mata, silakan bersedih manusiawi, tapi tidak dijadikannya air matanya, kesedihannya menjauhkan dia dari Allah. Itu enggak, Pak. Makanya itulah was-sabirina ala ma asabahum, mampu dia hadapi setiap persoalan hidup yang datang kepadanya. Itu ciri orang berserah diri, ciri orang yang tunduk dan patuh pada Allah. Tadi dibilang 40 menit kan Pak?
Udah habis itu waktu. Tambah lagi. Tambah lagi. Apa-apa. Padahal belum habis waktunya, cek gua aja. biar nggak ngantuk. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu melewati ujian hidupnya, maka lihat di dalam Quran banyak enggak orang yang diuji dengan masalah berbeda? Banyak Pak ya. Ada seorang nabi kaya dia, istrinya cantik, anaknya 12, tapi dikasih Allah ujian 12 anaknya meninggal sekaligus. Itu kan, itu kalau kita stres ya kan Pak. 12 anaknya meninggal sekaligus. Udah siap itu, hartanya pun habis. Nggak cukup itu, badannya penyakitnya membuat semua orang tak mau melihat dia. Kenapa? Baunya luar biasa. Tapi ternyata dia mampu melewati itu. Kenapa? Karena dia tahu Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kesanggupan seseorang. Maka dia nggak mau berdoa. Tapi sekali dia berdoa, doanya Allah kabulkan, penyakitnya Allah bersihkan, dan kata Allah dilipat gandakan apa yang sudah hilang darinya, termasuk anak-anaknya dilipat gandakan. Kalau seandainya lah anaknya 12, berarti 24 anaknya diganti Allah. Itu kan luar biasa. Ada seorang nabi yang diuji Allah dengan istri dan anaknya. Ada seorang nabi diuji Allah dengan bapaknya. Ada seorang nabi diuji Allah dengan paman kandungnya. Itu semua ada kisahnya. Tapi bagi orang yang mampu melaluinya, itu tanda bahwa dia tunduk dan patuh pada Allah, dan dia adalah orang yang berserah diri. Yang ketiga, wa yuqimis shalah, yaitu orang yang mampu mendirikan sholatnya. Masalah mendirikan sholat ini Pak, masih ada perbedaan tentang gimana mendirikan sholat. Apa sama dengan mengerjakan sholat? Kita ini tadi mendirikan apa mengerjakan? Nah begitu Pak. Hah? Oke. Mengerjakan sholat itu kapanpun bisa ya kan Pak? Bisa nggak sholat asar jam 6? Bisa? Bisa nggak sholat asar pas mau menjelang maghrib? Sah nggak sholatnya itu? Sah walaupun waktunya sudah masuk waktu tahrim. Tapi orang yang mendirikan sholat itu, ada yang mengatakan dia kerjakan sholat pada waktunya. Jadi dia kejar di awal-awal waktu, dia kejar waktu-waktu terbaik. Dia dirikanlah sholatnya, tidak tertinggal, tidak bolong-bolong, tidak berantakan. Ada juga yang mengatakan mendirikan sholat tidak sekedar sholat itu dia lakukan, tapi pengaruh sholat itu berdiri tegak dalam hatinya, dalam kehidupan. Misalnya begini, ada orang sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar tidak ucapan sholat saja, tapi dia bawa dalam kesehariannya, bahwa dalam kesehariannya Allah lah yang maha besar, tidak ada peluang bagiku membesarkan diri di hadapan makhluk. Oh itu duduk dia. Coba tes kita yang dihormati nih Pak. Datanglah kita ke satu tempat, kita nggak diopeni, ada perasaan berbeda enggak? Misalnya lah, saya datang ke sini, duduk di situ, nggak ada satupun orang suka maju nih negara. Termasuk Ustadz Ashab lewat aja, aku tadi. Pas pulang pun aku nggak ada yang senyum sama aku. Oh, dalam hatiku nggak ada harga orang nih aku Ustadz. Padahal Ustadz India kan cuma aku di sini nih. Itu nggak, itu Pak kalau sudah ada dalam diri kita, berarti praktik Allahu Akbarnya hilang. Ketika sholat kita ruku, Allahu Akbar, betul. Iktidal, sujud, Allahu Akbar. Bangkit, Allahu Akbar, ya kan? Sami Allahu liman hamidah cuma sekali kan Pak. Selebihnya Allahu Akbar. Itu apa artinya? Mau dia dalam keadaan punya posisi, punya jabatan, punya kedudukan, badannya sehat, kaya, Allahu Akbar. Mau dia mulai nunduk, mulai jatuh, mulai tak bisa bangkit, Allahu Akbar. Sakit dia, Allahu Akbar. Miskin dia, Allahu Akbar. Bahkan menjelang kematiannya, Allahu Akbar. Oh ini sholat itu bukan cuma berdiri Pak waktu melakukannya, tapi sholat itu sudah berdiri tegak dalam dirinya. Lihatlah orang yang sholat, ketika dia sujud, sama posisi muka dengan telapak kakinya. Ya kan Pak, sama kakinya, sama Pak. Padahal kalau kita mau keluar rumah, muka nih yang kita hias. Betul?
Kalau kaki, Pak, kadang-kadang kaos kaki itu maupun itu aja yang kita pakai, nggak masalah. Kebauan kaki kita nggak pernah protes deh kan, Pak. Pakai aja semprot minyak wangi, dah selesai. Tapi kalau muka ini mana bisa kayak gitu. Udah siap dicuci, tengok di kaca, belum keren, diambil bedak. Rupanya bedak nggak mampu membuat mantap, akhirnya pakai MS Glow, misalnya gitu. Dia pakai nggak glowing juga, macam-macam lah. Tapi ketika sujud sama posisinya dengan kaki yang biasa mijat tai ayam. Artinya apa? Di hadapan Allah tuh tak ada bedanya kita. Bapak yang duduk di sana, saya yang duduk di sini. Yang membedakannya hanya takwa di hadapan Allah. Bisa saja bapak masuk surga, aku ustadznya yang masuk neraka. Jangan diaminkan nih. Ini bisa nih Pak, bisa. Ini tergantung takwa. Nanti di neraka bisa Bapak heran. Lu Ustadz itu kok masuk neraka? Bapak pula yang masuk surga kan gitu. Bapak tanya pula, awak lagi dibakar di neraka. Pak Ustadz. Kurang bagus salam. Ustadz kenapa di situ? Udah diamlah Pak, panas ini paling kayak gitu kan Pak. Tapi di sana enggak lah begitu. Intinya apa? Bahwa tidak ada perbedaan kaya miskin. Gak usah sombong dengan kekayaan. Kekayaan itu kita tinggalkan. Yang kita makan akan jadi kotoran. Yang kita pakai akan lapuk. Harta yang kita punya jadi warisan. Maka tak perlu ada yang disombongkan. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang berserah diri, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, maka dia akan menginfakkan dari sebagian yang Allah rezekikan kepadanya. Kita ini masing-masing dikasih Allah, berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sudah orang suka menabung untuk akhiratnya, orang suka menolong orang lain, maka ini orang yang sangat mulia di sisi Allah. Orang Madinah yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mencintai yang hijrah dari Mekah, enggak punya apa-apa yang hijrah itu. Dia tolong yang hijrah itu tadi. Dia kasih mereka makanan walaupun dia sendiri dalam keadaan susah. Kata Allah, ulaika humul muflihun. Orang yang begini adalah orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih sedikit waktunya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.